Entah apa yang merasuki Ningsih pagi itu. Yang jelas, akal sehatnya seolah menguap, digantikan oleh gejolak aneh yang tiba-tiba muncul saat ia menatap Andre, menantunya sendiri. Andre, pria berusia 28 tahun, sehari-hari bekerja sebagai security di kompleks pertokoan. Jadwal kerjanya sering tak menentu, kadang lembur malam hingga pulang menjelang subuh. Pagi itu, seperti biasa, Andre tertidur lelap di sofa ruang tengah. Ia sudah mengganti seragam kerjanya dengan kaos tipis dan sarung lusuh yang biasa ia kenakan untuk tidur. Dini, istrinya, sudah berangkat bekerja sejak pukul 7, sekalian mengantar Indah, anak mereka yang masih duduk di taman kanak-kanak. Rumah kini hanya dihuni oleh Ningsih, ibu kandung Dini yang baru 6 bulan ini tinggal bersama mereka setelah menjanda dan merasa sepi tinggal sendirian di kampung. Ningsih, di usianya yang sudah menginjak 48 tahun, masih tampak cantik dan anggun. Wajahnya bersih, tubuhnya terawat, dan sorot matanya masih menyimpan pesona wanita dewasa yang pernah dicintai dengan tulus oleh mendiang suaminya, Pak Rusman. Usai mandi pagi, ia mengenakan daster sederhana dan menyiapkan secangkir kopi serta roti untuk Andre. Sudah pukul 9 pagi, ia bermaksud membangunkan menantunya yang masih pulas di sofa. Namun, langkahnya terhenti. Pandangannya terpaku, dadanya berdebar tak karuan. Andre tampak sangat lelah, napasnya teratur, wajahnya tenang. Tapi, sesuatu di balik sarung yang membungkus tampak terbangun lebih dulu dari pemiliknya. Membentuk bayangan berdiri tegak di balik kain. Pemandangan yang tak sengaja tertangkap mata Ningsih itu membuat pikirannya berkelana. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Namun justru bayangan masa lalunya bersama Pak Rusman yang muncul. Saat cinta masih membara, saat pagi tak hanya diisi rutinitas, tapi juga kehangatan. Dan pagi ini, aroma kopi, lembutnya cahaya matahari yang masuk dari jendela, serta sosok laki-laki muda yang terlelap di hadapannya, semua membangkitkan kenangan itu. Ningsih hanya berdiri beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Ia melangkah pelan, duduk di ujung sofa. Tangannya masih gemetar, tapi matanya tak bisa berhenti menatap Andre. Ia tahu ini salah, tapi perasaan hangat yang muncul di dadanya bukan sepenuhnya keinginan. Ada rindu yang menyesakkan, rindu menjadi perempuan, rindu akan sentuhan dan perhatian, rindu pada kehadiran sosok laki-laki di sisinya. Ia hanya duduk di sana, diam, hening, memandang Andre dengan tatapan yang sulit ia artikan sendiri. Antara kagum, rindu, dan rasa bersalah yang datang bersamaan. Dan pagi itu, di tengah keheningan rumah kecil di kota yang bising, sebuah rasa yang tak seharusnya tumbuh mulai bersemi diam-diam. Ningsih masih duduk di ujung sofa, tak bergerak. Matanya menatap Andre, menantunya yang tertidur lelap. Napas Andre masih teratur, sesekali mengerang pelan, seperti orang yang sedang bermimpi. Tapi, yang membuat dada Ningsih sesak, bukan hanya karena pemandangan di balik sarung itu, tapi karena rasa bersalah yang mulai menyesap pelan di sudut hatinya. Ia teringat masa lalu. Saat Dini pertama kali memperkenalkan Andre kepadanya di kampung. Saat itu, Andre hanya pemuda biasa, anak petani, tinggal di rumah kayu yang bahkan tak layak disebut rumah. Hidup seadanya, pendidikan tak tinggi, pekerjaan pun serabutan. Dan Ningsih, sebagai seorang istri pegawai kecamatan yang saat itu masih hidup bersama Pak Rusman, merasa derajat keluarga mereka tak pantas dicampur dengan pria seperti itu. Apa enggak ada laki-laki lain, Din? Masih banyak yang lebih pantas dari pemuda miskin. Begitu kata Ningsih dulu, dengan nada ketus dan mata tajam. Tapi Dini bersikukuh. Cinta memang aneh, kadang tak peduli siapa kita dan siapa dia.
Dan akhirnya, tanpa restu Ningsih, mereka tetap menikah diam-diam di kota. Bahkan sampai Indah lahir, Ningsih masih menolak datang menjenguk cucunya. Terlalu keras hatinya waktu itu. Terlalu tinggi gengsi seorang ibu yang merasa dirinya layak menentukan siapa yang pantas untuk putrinya. Namun, waktu terus berjalan. Setelah Pak Rusman meninggal dunia mendadak karena serangan jantung, Ningsih perlahan merasa hampa. Rumah besar yang dulu selalu ramai dengan canda dan makan malam keluarga, kini sunyi. Tak ada lagi suara Pak Rusman yang selalu sabar menenangkannya setiap ia marah. Tak ada lagi tangan hangat yang menyentuh bahunya saat ia menangis. Dalam diam, rasa rindu akhirnya mengalahkan gengsi. Ia menelepon Dini, meminta maaf, dan beberapa bulan kemudian, Ningsih pindah ke kota. Ia ingin dekat dengan Dini, ingin mengenal cucunya, dan diam-diam ingin tahu apakah keputusan Dini menikah dengan Andre memang sebodoh yang dulu ia pikirkan. Namun begitu tinggal serumah, perlahan semua anggapannya runtuh. Andre ternyata pria sederhana yang sopan dan penuh tanggung jawab. Ia tak banyak bicara, tapi rajin membantu. Pulang kerja langsung ke rumah, tak pernah sekalipun mengeluh, meski pekerjaan sebagai security jelas bukan hal yang ringan. Bahkan kepada Ningsih, ia tetap menunjukkan rasa hormat, walau dulu sempat dibenci. Dan Indah, cucu kecil itu adalah lem perekat keluarga. Gadis mungil itu begitu dekat dengan Andre. Matanya berbinar tiap ayahnya pulang, dan Ningsih melihat itu. Melihat bagaimana Andre begitu tulus dalam perannya sebagai ayah, bahkan jauh lebih baik dari lelaki-lelaki aparat yang dulu pernah coba dijodohkan dengannya. Hari demi hari, dinding dalam hati Ningsih mulai runtuh perlahan, lalu lenyap. Kini setiap kali memandang Andre, rasa yang muncul tidak lagi sekadar penerimaan. Ada kekaguman yang tumbuh diam-diam. Dan pagi itu, di saat semua kenangan melintas seperti cuplikan film, ia mendapati dirinya berada terlalu dekat dengan menantunya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ia tahu ini salah. Ia tahu batas. Batas itu harus dijaga. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana hitam dan putih. Kadang di tengah sepi dan kerinduan, seseorang bisa tersesat, bahkan dalam rumahnya sendiri. Dan Ningsih, pagi itu, mulai menyadari bahwa mungkin bukan hanya Dini yang jatuh cinta pada Andre, tapi dirinya pun mulai terlalu nyaman berada dekat dengan lelaki itu. Bagi Andre, awal tinggal serumah dengan ibu mertuanya sempat bikin tidak nyaman. Bayangan masa lalu masih menempel kuat. Ia ingat jelas betapa Ningsih menolaknya habis-habisan dulu. Bahkan saat ia dan Dini menikah, tak sepatah kata pun restu keluar dari bibir wanita itu. Namun seiring berjalannya waktu dan keadaan memaksa mereka tinggal bersama, dan perlahan Andre mulai melihat sosok Ningsih dari sudut yang berbeda. Ternyata Ningsih tak sejahat yang ia kira. Selama 6 bulan terakhir, Ningsih justru menunjukkan perhatian yang tak pernah ia dapat dari Dini, istrinya sendiri. Kalau Andre pulang kerja malam-malam, biasanya roti hangat dan teh jahe buatan Ningsih sudah menanti di meja. Kadang ditambah pijatan ringan di pundaknya. Sekilas terdengar biasa, tapi bagi Andre itu hal langka. Bahkan, Dini tak pernah melakukan hal seremeh itu lagi. Dini makin sibuk sebagai ASN di Dinas Tata Kota. Ia pulang makin malam, pagi-pagi sudah terburu-buru berangkat. Seringkali tak sempat mengobrol apalagi sarapan bersama. Bahkan saat Andre mengeluh lelah, istrinya hanya menjawab singkat. Namanya juga cari nafkah. Tapi Ningsih lain. Wanita setengah baya itu justru lebih peka. Tak banyak bicara, tapi tangannya selalu bekerja. Diam-diam menyiapkan sarapan, diam-diam membereskan baju kerja Andre.
Bahkan pernah saat Andre sakit semalaman karena masuk angin, Ningsih rela begadang hanya untuk memastikan ia cukup istirahat dan tidak menggigil. Dan Andre mulai goyah. Ia bukan tak sadar bahwa wanita itu adalah ibu mertuanya, punya pesona yang aneh. Wajahnya lembut, wangi, tubuhnya khas perempuan dewasa yang tahu merawat diri sehingga penampilannya terjaga. Matanya menyimpan ketegasan, tapi sorotnya hangat bila sedang menatap Indah, cucu kesayangannya, atau saat menatap dirinya. Andre pernah terbangun pagi-pagi, lebih awal dari biasanya. Saat itu jam belum menunjukkan pukul 6 pagi. Cahaya matahari baru menyusup dari celah jendela, dan di sanalah ia melihat Ningsih. Wanita itu berdiri diam, tak jauh dari sofa tempat Andre tidur. Matanya menatap lurus ke arahnya, pandangan yang sulit dijelaskan, campuran antara iba, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam. Saat mata mereka bertemu, Ningsih tersentak pelan dan langsung membalikan badan, pura-pura sibuk di dapur. Tapi pandangan itu tertinggal di ingatan Andre. Sejak saat itu, Andre mulai merasa ada hal yang tak biasa dalam rumah ini. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di sela-sela rutinitas dalam detik-detik sunyi saat hanya mereka berdua di rumah. Ia berusaha menepisnya, tapi hatinya tahu dan tubuhnya merespon. Kini setiap kali Ningsih membawakan kopi atau menyentuh pundaknya sekilas saat lewat, ada desir aneh yang mengalir. Andre tahu ini bukan cinta, tapi bukan pula sekadar rasa hormat. Ini lebih mirip keterikatan, ketergantungan batin yang pelan-pelan mengisi celah kosong di hatinya, celah yang Dini tinggalkan. Dan pagi itu, saat Andre masih berpura-pura tidur, ia merasakan sesuatu. Aroma tubuh Ningsih begitu dekat, napasnya terasa hangat. Andre tahu wanita itu berdiri sangat dekat, terlalu dekat, lalu duduk di ujung sofa dan diam-diam tanpa membuka mata. Andre menunggu sesuatu. Pagi itu rumah masih sunyi. Dini sudah pergi sejak pukul 7, Indah pun sudah diantar ke TK. Hanya Ningsih dan Andre yang tinggal di rumah. Di ruang tengah, Andre masih terlelap di sofa, kaos tipis dan sarung melilit seadanya. Tidurnya nyenyak sekali, wajahnya tenang, seperti anak kecil yang baru pulang main seharian. Di depannya, Ningsih berdiri dengan tatapan tak biasa. Ada segelas kopi hangat dan sepiring roti di atas meja. Niat awalnya sederhana, membangunkan Andre agar sarapan. Tapi langkah Ningsih malah membawanya makin dekat dan lebih dekat lagi, hingga ia mendapati dirinya duduk di ujung sofa, menatap wajah menantunya itu dari jarak yang kelewat berani. Matanya tak bisa lepas. Wajah Andre begitu damai. Bahkan saat tidur pun, garis rahangnya terlihat tegas. Napasnya menghembus pelan, dan sesekali tubuhnya bergerak kecil karena dingin. Dengan tangan gemetar, Ningsih mendekatkan wajahnya. Entah kenapa, entah untuk apa. Mungkin hanya ingin melihat lebih dekat. Atau mungkin karena ia sudah terlalu lama tak merasa dekat dengan siapapun. Jarak antara wajah mereka kini hanya sejengkal. Lalu tangan kanan Ningsih terangkat pelan. Jarinya menyentuh kening Andre, mengusap perlahan, seperti seorang ibu membelai anaknya. Tapi usapan itu terlalu lembut, terlalu pelan, terlalu penuh perasaan. Dan saat itulah mata Andre terbuka pelan. Samar, tapi cukup jelas untuk membuat jantung keduanya berhenti berdetak. Sejenak mata mereka bertemu. Ningsih membeku di tempat, wajahnya panik, tapi matanya tak bisa langsung menghindar. Andre pun terpaku. Ia sempat mengira ini mimpi, tapi kehangatan jemari Ningsih di keningnya terasa terlalu nyata. Beberapa detik yang sangat panjang berlalu, hingga akhirnya Ningsih cepat-cepat menarik tangannya. Ia berdiri gugup dan berusaha memasang senyum seolah tak terjadi apa-apa.
Maaf, sudah jam 9. Kamu belum sarapan nih. Ibu sudah bikinin kopi sama roti. Ucapnya cepat, nyaris seperti orang yang tertangkap basah. Andre belum sepenuhnya bangun, tapi ia sadar ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Wajah Ningsih agak memerah, bicaranya terburu-buru, tangannya sibuk sendiri. Tapi yang paling sulit disembunyikan adalah sorot matanya. Dan Andre yang awalnya hanya mengira itu, kebetulan mulai merasa ada yang berubah. Iya, makasih Bu, ucap Andre pelan sambil mengusap keningnya yang barusan disentuh. Entah kenapa, tempat itu terasa lebih hangat dari biasanya. Mereka duduk berhadapan di meja makan kecil. Hanya suara sendok menyentuh piring dan detak jantung yang makin tak beraturan. Tatapan mereka sesekali bertemu, lalu buru-buru dialihkan. Tapi keheningan itu justru membuat suasana makin seperti isyarat. Andre mencuri pandang, Ningsih tampak lebih cantik pagi itu. Rambutnya masih basah, dasternya bersih dan rapi, dan wangi sabun mandi masih terasa lembut di udara. Sementara Ningsih diam-diam melirik Andre yang menyantap roti sambil sesekali menguap kecil. Ada sesuatu dalam cara Andre mengunyah, dalam ekspresi lelahnya yang membuat dada Ningsih hangat sekaligus bergetar. Mereka tak berkata banyak, tapi pagi itu ada sesuatu yang berpindah. Sesuatu yang dulu tak pernah ada. Sesuatu yang berawal dari sebuah sentuhan di kening dan mungkin akan berkembang menjadi badai dalam hati keduanya. Setelah sarapan pagi yang canggung, suasana di rumah terasa lain. Andre pura-pura sibuk membersihkan gelas dan piring. Padahal pikirannya masih tertinggal di kening, tempat jemari Ningsih tadi menyentuhnya dengan lembut. Sementara Ningsih pun beberapa kali tampak gugup sendiri. Salah masuk kamar, salah meletakkan toples, bahkan sempat menaruh gula di kulkas. Siang menjelang, langit mendadak gelap. Gerimis turun dan perlahan berubah menjadi hujan deras. Rencana Andre untuk keluar membeli rokok pun terpaksa batal. Ia duduk di karpet dekat televisi, membuka YouTube lewat ponselnya, sekadar mengalihkan rasa yang makin liar di dada. Ningsih keluar dari kamar, membawa lipatan handuk yang tadi dijemur. Rambutnya kini dicepol santai, dan tubuhnya dibalut daster longgar warna pastel yang memperlihatkan lekuk bodi gitar Spanyol yang tanpa dibuat-buat. Deras banget ya, kamu jadi nggak keluar? Tanya Ningsih sambil duduk tak jauh darinya, tepat di tepi karpet. Enggak jadi Bu, nanti aja kalau reda, jawab Andre singkat. Suasana kembali diam, hanya suara hujan dan desiran kipas angin di sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah gelas kecil yang diletakkan di atas meja berguling jatuh, airnya tumpah ke lantai. Refleks Andre dan Ningsih sama-sama bergerak cepat untuk membersihkannya, dan saat itulah kejadian itu terjadi. Mereka membungkuk bersamaan. Tangan Andre yang hendak mengambil gelas tak sengaja menyentuh bakpao Ningsih. Bukan hanya menyentuh, tapi benar-benar mendarat pas di tempat paling empuk dan paling rahasia. Waktu seakan berhenti. Andre langsung menarik tangannya sambil panik. Astaga, maaf Bu, sumpah saya enggak sengaja. Ucapnya gugup, wajahnya langsung memerah. Ningsih terdiam sejenak. Wajahnya pucat, lalu memerah seperti kepiting rebus. Ia buru-buru membetulkan posisi duduknya, matanya menunduk, tangan meremas ujung dasternya. Iya enggak kok apa-apa. Ibu juga salah, tadi terlalu dekat. Katanya pelan, tapi nada suaranya bergetar. Andre mengangguk cepat, tapi matanya tak bisa menipu. Tatapannya masih syok dan penasaran. Sementara Ningsih berusaha menenangkan napasnya yang tidak beraturan. Andre hanya bisa menatap ke arah luar jendela, padahal pikirannya melayang jauh. Mantep banget daripada punya Dini, batinnya bergema.
Diam-diam ia menggigit bibir, berusaha melawan keinginan yang perlahan muncul tanpa ia kehendaki. Sementara itu, Ningsih bangkit dan melangkah pelan ke kamar. Tapi langkahnya goyah, seperti ada yang tertinggal di karpet ruang tengah. Sentuhan itu, sentuhan yang semestinya tak boleh terjadi, tapi terlalu dalam untuk diabaikan. Dan siang itu, di bawah hujan yang tak kunjung mereda, dua hati di rumah kecil itu semakin sulit membedakan mana yang batas dan mana yang rasa. Hujan di luar belum mereda, derasnya seolah menyelimuti rumah kecil itu dalam keheningan yang lembab dan menggoda. Andre duduk diam di karpet, matanya kosong menatap lantai, tapi pikirannya tidak berada di sana. Sementara di balik pintu kamar, Ningsih memejamkan mata, menempelkan punggungnya ke dinding. Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk ukuran seorang ibu mertua. Beberapa menit berlalu hingga akhirnya pintu kamar terbuka pelan. Ningsih melangkah kembali ke ruang tengah, kali ini dengan langkah lebih pelan. Daster pastel itu masih membungkus tubuhnya, tapi kini terlihat kusut di bagian bawah. "Andre," panggilnya lembut. Andre menoleh, cepat berdiri. "Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tadi saya nggak ada maksud pegang bakpao Ibu," ujarnya. Ningsih menggeleng kecil, lalu duduk di kursi rotan yang menghadap langsung ke arah Andre. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Bukan soal tadi. Ibu cuma mau bilang sesuatu yang sudah lama ingin Ibu sampaikan," katanya. Andre mengangguk pelan, berusaha fokus, meski dalam dadanya masih bergetar oleh rasa bersalah dan rasa yang lain. "Dulu, Ibu memang gak setuju kamu nikah sama Dini. Kamu tahu sendiri, kamu miskin, gak punya pekerjaan tetap, dan Ibu cuma takut anak Ibu menderita," kata Ningsih, tatapannya menembus hujan yang membasahi kaca jendela. "Tapi setelah lihat kamu selama beberapa tahun ini, ternyata Ibu salah. Kamu suami yang sabar, bapak yang sayang sama anak. Bahkan sekarang, kamu yang paling perhatian sama Ibu, lebih dari Dini sendiri," ungkap mertuanya. Andre tercekat, ada yang mengganjal di tenggorokannya. Sejak Pak Rusman meninggal, hidup Ibu sepi, rumah kosong, Dini jarang pulang ke kampung. Ibu seperti mayat hidup, lanjut Ningsih. Suaranya makin pelan, matanya mulai berkaca. "Ibu baru sadar, ternyata perhatian kecil dari kamu, dari menantu yang dulu Ibu tolak, bisa bikin Ibu merasa hidup lagi." Andre berjalan mendekat, duduk di hadapan Ningsih. "Saya juga minta maaf, Bu. Saya ngerti dulu saya belum pantas. Tapi sekarang saya cuma pengen jadi bagian dari keluarga ini," jelasnya. Ningsih menatap matanya lama, lalu tangannya terulur menyentuh tangan Andre. "Kamu sudah jadi bagian keluarga, Andre. Bahkan lebih dari itu," kata ibu mertuanya lagi. Sentuhan itu seharusnya berhenti di situ, namun dunia seperti membisu. Suara hujan di luar menenggelamkan, bukan suara hati nurani. Andre tak tahu siapa yang lebih dulu mendekat. Ia tak bisa lagi menahan perasaan aneh yang sudah lama tumbuh. Sejak ia merasa Ningsih jauh lebih peduli, lebih lembut, dan lebih istimewa dari istrinya sendiri. Dan Ningsih, ia terlalu lelah hidup sebagai janda kesepian, terlalu lama memendam hasrat yang terkubur bersama kepergian Pak Rusman. Dan Andre ada di depannya, hangat hidup lelaki yang dulu ia tolak, kini justru mengisi kekosongan itu. Entah siapa yang memulai, tapi pelan-pelan wajah mereka saling mendekat. Bibir mereka bertembung, gemetar, lalu melebur dalam rasa dan logika. Tubuh mereka saling mencari, saling mengisi kekosongan. Hujan di luar menjadi saksi bisu atas siang yang melanggar segala batas. Ini salah, tapi terlalu indah untuk dihentikan. Setelah pengemprotan selesai, mereka berdua terdiam. Napas belum teratur. Daster Ningsih
Setengah terbuka, dada Andre basah oleh keringat dan rasa bersalah. Lalu, suara motor berhenti di depan rumah. Keduanya kaget, nyaris melompat. Ningsih buru-buru merapikan dasternya, wajahnya panik. Sudah jam 12. Andre langsung ambil baju dan masuk kamar mandi dengan wajah panik. Dari balik tirai, Ningsih mengintip. Ternyata Bang Paijo, tukang ojek langganan, sudah menurunkan Indah dari boncengan, lengkap dengan ransel kecil dan payung karakter kucing. Langkah kecil Indah mendekat ke pintu. Ningsih berdiri di ambang pintu, napas belum stabil, tapi wajahnya dipaksakan tersenyum. Indah sayang, pulang ya. Sini peluk nenek. Ucapnya dengan suara gemetar, sambil dalam hati berkata, apa yang baru saja terjadi? Malam turun dengan perlahan, udara masih dingin, bekas hujan siang tadi. Bau tanah basah masih tercium samar dari sela-sela ventilasi. Di ruang makan kecil itu, keluarga kecil itu duduk bersama. Dini yang baru pulang dari kantor, mengenakan blus kerja yang masih rapi, menyuapi Indah yang sedang merengek, minta nambah lauk. Di depannya, Andre duduk dengan baju kerja security, seragam yang selalu ia kenakan sebelum berangkat jaga malam. Dan di sisi lain, meja, Ningsih duduk tenang, mengenakan daster bersih warna biru gelap. Senyumnya mengembang, meski hatinya masih gelisah. Indah makannya lahap ya? Tumben, ucap Andre sambil tersenyum, menyuapkan telur dadar ke piring kecil anaknya. Lapar ya, tadi Indah hujan-hujanan dikit, tapi pakai payung Hello Kitty, sahut Indah polos. Dini tertawa kecil. Katanya siang tadi hujan deras ya Bu, tanyanya. Ningsih tersenyum tipis, matanya sekilas melirik Andre. Iya, deras banget. Untung Indah diantarkan Bang Paijo. Di rumah cuma ibu sama Andre jadi sepi. Jawab Ningsih. Sekejap pandangan Andre dan Ningsih beradu. Tapi hanya sepersekian detik cukup untuk membuat dada mereka berdebar kembali. Dini gak sadar, ia bangkit mengambil sambal dari dapur. Sayang, nanti jangan lupa berangkatnya agak awal ya. Malam ini kamu kan jaga blok belakang, katanya dari balik dapur. Iya sayang, jawab Andre pelan, lalu suasana kembali hening. Sejenak di bawah meja, kaki Andre dan Ningsih bersentuhan. Entah siapa yang duluan, tapi tak ada yang menggeser. Diam, tertahan tapi terasa. Dunia mereka kini punya rahasia yang hangat, sekaligus berbahaya. Setelah makan malam selesai, Andre bersiap berangkat kerja. Ia pamit sambil mencium kening Indah dan berpamitan seperti biasa ke Dini. Tapi saat hendak melangkah ke pintu, ia menoleh sebentar ke arah Ningsih. Makasih ya makan malamnya Bu, ucapnya lembut. Iya, hati-hati Andre, sahut Ningsih dengan senyum kecil yang hanya mereka berdua pahami. Dan di malam yang dingin itu, langkah Andre menjauh dari rumah. Tapi hatinya tertinggal bersama wanita yang seharusnya hanya mertuanya. Tapi kini jadi sesuatu yang lain. Sementara dari jendela ruang depan, Ningsih menatap gelapnya malam. Tangan kanannya memegang dadanya sendiri, tempat rasa baru itu bersemayam. Mereka telah melanggar, namun rasa itu terlalu dalam untuk ditiadakan. Waktu menunjukkan pukul 4.15 dini hari. Langit masih gelap, kabut tipis turun perlahan menyelimuti gang kecil di sudut perumahan itu. Suasana lengang, hanya suara ayam sesekali berkokok, seolah membangunkan dunia dari tidurnya. Andre membuka pintu pelan-pelan, seragam kerjanya basah oleh embun dan keringat. Ia lelah, tapi langkahnya terasa ringan. Ia menuju ruang tengah dan langkahnya mendadak terhenti. Di sana, di atas matras kecil di depan televisi, Ningsih tertidur lelap. Bukan di kamar depan seperti biasanya, bukan di samping Dini dan Indah, tapi di dekat sofa tempat Andre biasa tidur.
daster panjang biru muda yang dikenakannya sedikit tersingkap karena posisinya yang miring. Rambutnya tergerai lembut dan wajahnya tampak damai, luar biasa menawan untuk wanita seusianya. Jantung Andre berdetak lebih kencang. Ia mendekat pelan, napasnya mulai tidak karuan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terjaga, emosinya terbangun kembali. Perlahan ia jongkok di samping matras. Tangannya terulur, menyentuh pelipis Ningsih dengan lembut, berniat membangunkannya supaya pindah ke kamar. Namun tiba-tiba tangan Ningsih menangkap tangan Andre, lalu menariknya ke dalam pelukan. Andre terkejut. Tubuhnya kini berada sangat dekat dengan tubuh Ningsih. Hangat, harum, dan menenangkan, tapi juga memabukkan. Tidak ada kata-kata, tidak ada penolakan. Yang ada hanya detak jantung yang berpacu tak menentu, napas yang saling menyatu, dan keinginan yang kembali hidup di waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat. Subuh itu mereka tak berkata apa-apa, tapi tubuh mereka berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas, pagi pun datang, mentari mulai mengintip dari balik tirai. Dan kisah ini ditutup dengan satu rahasia baru yang lebih dalam dari sebelumnya. Rahasia yang tumbuh di antara mereka, antara menantu dan ibu mertua, yang kini tak lagi bisa kembali seperti semula. Kadang yang paling kita benci justru diam-diam, sedang mengisi ruang di hati kita. Dan cinta kadang lahir bukan dari kisah yang sempurna, tapi dari celah-celah rapuh yang tak sengaja terbuka. Hati manusia tak pernah bisa ditebak, karena benci bisa tumbuh jadi cinta, dan cinta pun bisa berubah jadi dosa. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like, agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.